Discord. Kalau Pak Heru, Pak Wito, Pak Gatot, suaranya jelas atau enggak yang di Zoom? Iya. Oh ya. Mau masuk di Zoom aja. Ya, aku mas. Hah? Tak masuk Zoom aja sekalian. Biar kalau dengan di slide dari situ. Ternyata mau masuk. Zoom. Sip. Udah aku kirimnya ke Selma tapi Selma minta soal jelas, oke jelas Pak katanya yang di Zoom jelas. Nggak bisa ada. Mbak Selma tuh minta di fotoin dong video kirimin ke grup semuanya. Hmm? Enggak ini aja dulu biar biar Pak Taram. Udah ya Sapri dan muncul nggak? Udah muncul belum? Materi ini muncul ya? Ini masih teknisi memperbaiki. Nggak bisa nggak apa-apa Mas Bu. Ya monggo silakan. Ya Bu silakan Bu. Waalaikumsalam. Monggo Bu silakan. Ya udah sih sambil mulai aja ya biar Masnya memperbaiki ini teman-teman. Ya. Pak, Bu, kan ini TV-nya lagi ada trouble sama pesan. Ya biar bisa kelihatan ya. Yang dirimu masuk dari HP aja Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua aja deh kayak gitu. Terima kasih yang udah datang di sore hari ini. Hari ini tuh ceritanya adalah buka bersama, buka bersama dari komunitas Syariah Saham kayak gitu. Mungkin ada yang udah pernah dengar belum? Mungkin mau- udah pernah dengar Pak ya? Udah pernah dengar. Tapi baru join, baru baru join ini ya. Oke. Ibu, dah, Ibu tadi yang WA saya bukan? Oh iya benar berarti. Ada Bu, ada temennya Bu, ini yang ada temennya. Oke, ini terus ada teman-teman yang di Zoom juga kayak gitu ya. Jadi hari ini itu buka bersama Syariah Saham ya, ada 5 kota kayak gitu ya di Jakarta, terus di Cianjur, Bandung, Jogja dan Surabaya kayak gitu. Jadi salam kenal teman-teman ya, saya Alif Gunamarko, saya selaku community development di Syariah Saham Jogja kayak gitu karena ini ada di 5 tempat jadi nggak semuanya maksudnya nggak pindah-pindah gitu. Kalau yang di Jakarta itu ada Mas Adi ya selaku co-foundernya. Kalau di Cianjur sama Mang Amsinya langsung sama Mang Amsi kayak gitu. Nah saya di sini ngebantu aja kayak gitu. Topiknya sama, kita intinya sebenarnya satu, makan-makan sama silaturahmi itu aja. Itu giroh dari syariah saham itu seperti itu. Jadi bukan yang gimana-gimana, tapi yang jelas satu silaturahmi kita nambah nambah saudara lah kayak gitu. Kita sama-sama cari apa namanya, cari insight bareng-bareng gitu. Nah ini mungkin ada berapa slide ya? Ada banyak deh kayak gitu. Kita mau bahas ah oh settingan laptopnya. Ini kan?
Mana Mas? Change. Ini kan extend. Nah, jangan goyang nih. Nah, kalau goyang ini Mas. Oh, enggak. Ada. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Nah, terus nggak mau. Udah, coba change ya. Entire ya Mas ya. Kalau entire kan dia harusnya ikut. Nah, ya udah deh. Muncul ya. Oke, oke. Sip, Mas. Makasih Mas ya. Mas, makasih ya. Makasih Mas. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kita muncul ya, yang di situ muncul. Oke, langsung aja deh kita mulai. Kita mau ngebahas tentang market outlook sebenarnya sambil kita nunggu buka puasa, teman-teman. Market outlook di kuartal berapa deh? Kuartal menjelang kuartal 2 kayak gitu ya. Mungkin sebelum dimulai portofolionya gimana? Masih pada merah, Pak? Gimana, Pak? Yang trading, Pak? Aman, Pak? Aman aja ya, aman. Ibu gimana, Bu? Merah ya, nggak apa-apa, wajar. Mungkin buat prolog ya, ini kan prolog tensi geopolitik itu tuh memanas ya, kayak gitu memanas sejak eh, sebenarnya awal mulanya tuh ada dua sih ya. Awal mulanya adalah kalau di Indonesia sendiri itu kan di 28-29 Januari ya, masalah kita ya, ya masalah dari MSCI terus berlanjut berlanjut ada banyak kayak gitu. Jadi catatannya yang pertama ya, itu MSCI pertama. Terus yang kedua adalah ini saya bikin catatan. Saya lupa belum saya masukin ke materi saya. Jadi jadi awal mulanya adalah dimulai dari MSCI ya 28 Januari 2026 itu satu. Terus yang kedua Goldman Sachs juga sama di 29 Januari. Terus UBS juga sama di 29 Januari. Nah, yang terbaru ini adalah Moody's ya. Moody's 5 Februari. Terus S&P 6 Februari. Terus yang terbaru Fitch Fitch rating ya. Outlook-nya juga sama, merubah outlook-nya menjadi negatif kayak gitu. Dan sebenarnya ini peringatan juga teman-teman buat kita semua ya, buat Indonesia sih sebenarnya buat pejabat kita kayak gitu ya kan. Soalnya pejabat kita agak-agak seperti itu. Sehingga ini sebenarnya kan peringatan keras buat tata kelola fiskalnya kan Indonesia khususnya karena ini semenjak ditinggal Sri Mulyani ya penggantinya ini cuma kaliber kepala kasir doang kayak gitu dan ini yang bikin celaka kayak gitu pemerintah kita juga nggak cukup rendah hati untuk mengakui kita tuh nggak kompeten dan juga kita nggak bisa deh ngurus ekonomi itu yang pertama yang kedua ditambah carut marut geopolitik kayak gitu ya Januari Januari itu yang presiden Venezuela tuh Januari kan ya yang diculik ya siapa namanya Maduro bukan tukang sate Mbak Maduro ini terus Februari El Mencho kan yang Meksiko. Terus yang baru Ali Khamenei. Terus yang baru lagi baru diganti 2 hari berselang meninggal juga kan di rudal. Terus yang ketiga ini siapa penerus yang nggak tahu saya belum belum tahu ya terbaru ini siapa kayak gitu ya. Jadi tensi geopolitiknya itu terus memanas kayak gitu ya. Nah, terus apa yang harus kita lakuin? Nah, ini yang jadi permasalahan kayak gitu ya. 2021 2020 2021 2022 tuh sama teman-teman dulu tuh kan eh, banyak juga investor yang baru kan oh cari profit di saham gampang kayak gitu dan lain sebagainya. Terus 2023 2024 tuh banyak yang gugur gitu. Ya ini sama kayaknya gugur bunga lagi nih yang investor-investor retail baru ini kayak gitu. Polanya sebenarnya sama gitu. Yang jadi masalah mungkin kita nggak cukup pandai untuk adaptasi dan juga mengakui marketnya lagi nggak baik-baik aja. Jadi ya retail ya kita harus paham
makro sih, selain kita harus tahu mungkin teman-teman yang trading, tapi outlook secara globalnya juga kita harus paham juga gitu ya. Nah, ini kan geopolitik global ya antara Iran, Israel sama Amerika kayak gitu ya. Kalau dilihat teman-teman digambarkan ini jadi posisi kunci ya atau apa namanya? Kunci strategis di mana semua apa namanya perairan atau ekonomi atau minyak itu kan ada di Teluk Persian ya. Ada yang masih ingat kan Gulf War tahun 1998? Sebenarnya kan perangnya nggak sekarang aja Pak, dari dulu udah perang terus Pak sebenarnya gitu. Cuman nggak tahu ini perangnya ini perang antara merebut kekuasaan atau hegemoni kayak gitu ya. Terus yang kedua, nah itu nanti perangnya yang secara mungkin agama sih kayak gitu. Kalau yang pertama sih Ray Dalio kan itu menyebut ya di setiap 100 atau 1 abad tuh kan selalu ada negara yang naik, ada yang turun gitu. Nah, ini yang jadi titik baliknya mungkin Amerika akan menghadapi tadi posisi kekalahan gitu. Teman-teman kalau mungkin update materi YouTube kan lagi ramai ya, Prof. Jian Jian siapa namanya? Jian lah itu. Atau susah banget namanya. Itu kan menjelaskan bahwa Iran tadi di teluk ini kan semua minyak itu kan dari sini. Contoh deh Oman itu ada juga UAE, ada Arab, ada Irak, Iran, Arabian Sea ada kayak gitu. Kayak kemarin waktu Ali Khamenei pertama diumumkan meninggal kan hari keduanya Aramco dibom kan. Itu kan berarti udah selesai itu. Apa namanya? Sekarang harga oil semalam naik ya. Harga oil semalam naik kan padahal hari Jumatnya bagi-bagi -2%. Ya kan? Volatilitasnya gitu. Ini kita masih bahas outlook ya. Nanti kita turun ke IHSG kayak gimana gitu. Satu, Iran punya posisi strategis ya, karena Selat Hormuz tadi jadi jalur vital distribusi minyak dunia. Dua, ini strategi buka tutup ya, Selat Hormuz menjadi alat tekanan politik. Nah, kemarin Donald Trump semuanya aman katanya ya, yang lewat ya taunya dia narifin kan. Emang dia perampok sih kayak gitu. Terus kemarin dubes Iran datang ke kediamannya Yusuf Hamka, ya kan? Ya, Yusuf Kala, sorry Yusuf Hamka. Suka ketelisik kalau Yusuf Hamka sama Yusuf Kala. Nah, udah Indonesia nggak usah ikut-ikutan, memang harusnya nggak usah ikut-ikutan sih kayak gitu. Iya kan? Oh, saya ikut-ikutan. Terus Dubes Iran juga baru kemarin atau tadi pagi saya baca. Kayaknya semalam deh kayak gitu. Soalnya kemarin saya habis bukber itu pulang langsung tidur kayak gitu. Jadi saya belum update ini, update yang terbaru belum update. Itu Dubes Iran menyatakan bahwa Teluk Hormuz tuh nggak dikunci ya, nggak ditutup gitu. Itu dari Dubes Irannya gitu. Nah, terus mungkin kita bahas selanjutnya. Tadi kuncinya di situ ya, Selat Hormuz. Terus tekanan terhadap Iran. Ini tahu-tahu buka aja nanti. Satu, sejak revolusi 79, ya Iran tuh menghadapi sanksi ekonomi, tekanan politik, dan ancaman militer. Ada yang masih ingat ini nggak? Umar Gaddafi itu Irak, Libya. Itu kan sama di propaganda juga kan. Ujung-ujungnya kan sebenarnya pengen ngambil Saddam Hussein juga. Saddam Hussein tuh mana ya? Negara mana Pak? Irak ya, Irak. Nah itu kan apa? SMP Pak ya? Pak SMP umur ini tahun berapa Pak? Nah itu ya. Skut. SUT. Sekarang udah apa ya? Itu mahal. Ini Rusia sama Cina belum belum respon ya. Itu sejak 79 Iran menghadapi sanksi tersebut, tekanan politik dan ancaman militer. Terus yang kedua, Iran memperkuat kerjasama dengan Rusia dan China. Nah ini yang nomor dua. Terus yang ketiga, isu nuklir dan rudal balistik jadi sumber ketegangan utama dengan AS dan Israel ya. Padahal di treatment nuklir tahun berapa ya saya lupa itu kan ada beberapa kan negara-negara yang boleh punya nuklir, terus negara pendukung sama negara turunannya kayak gitu. Kayak contoh Australia ya. Kemarin Australia deh kalau nggak salah. Sebenarnya kan mereka punya kapal selam yang terbuat apa tenaganya dari nuklir, tapi bukan hulu ledaknya, tenaga kapal selamnya yang bisa memonitor laut Indonesia gitu kan. Kalau dilihat dari peta kan kita kayaknya udah dikepung ya dari mana-mana. Dipantau dari Australia, terus di utara ada mana? Tiongkok, Cina, terus yang dari mana Banda Aceh juga udah dipantau juga dari situ kan, atas bawah. Tapi kalau dari
informasi empat negara teraman Indonesia ya teraman ya meskipun gondok-gondokan terus ya tapi aman aja Pak ya kayaknya ya aman terus paling bahagia ya kayak Jogja orang Jogja mah nggak peduli mau perang apa yang penting kumpul gitu atau UMR juga masih tetap ketawa gitu Pak gitu ya ya gitu itu isu nuklir gitu ya terus yang keempat tekanan dinilai lebih banyak bersifat naratif ya atau gerakan dibanding aksi kayak gitu ya kemarin juga waktu teman-teman hari apa kemarin hari apa sih Jumat ya Kamis ya yang Donald Trump rilis sama dewan-dewan parlemennya nunduk ada yang lihat nggak ya, itu biasanya kan ngedangak Pak biasanya kan songong Donald Trump kemarin dia ini kayaknya agak mungkin salah langkah atau gimana kan Amerikanya sendiri kan juga digugat Donald Trump sama MA-nya kan apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu melanggar konstitusi negaranya gitu ya mungkin ini sedikit lah konflik yang terjadi kayak contoh konflik Gaza ya kan itu juga korban manusianya besar terus yang kedua perdamaian sulit kalau karena ini kayaknya udah masalah agama kan jadi kalau justru damai kayaknya malah kiamat ya gitu kan jadi mending konflik aja udah gitu karena kalau damai malah bahaya gitu kan kalau di Quran kan malah bahaya kalau udah damai kan justru malah bentar lagi kiamat gitu terus yang ketiga makanya banyak apa namanya kayak berita-berita dan lain sebagainya landlord yang dijanjikan itu kan yang bikin sebenarnya Inggris. Israel itu kan yang bikin Inggris. Inggris di ya perjanjian apa lupa saya itu. Balfour, Balfour itu kan dibuat. Itu emang sengaja dijadi propaganda gitu. Jadi bukan karena dulu awal mulanya kan rukun. Sebenarnya rukun. Rukun ya karena ada Inggris ini yang buat gitu. Jadi masalah gitu. Dan gencatan senjata sering dilanggar gitu. Ini yang jadi ya apa masalah terkait dengan hegemoni, terus juga masalah dengan agama kayak gitu. Perang-perang yang selalu terjadi itu seperti apa. Nah, ini baru nih. Malam saya habis ngebuka-bukain X, ada yang ini nggak ada yang curiga nggak? Semua market saham kan anjlok ya. Israel coba lihat indeks Israel, indeks Israel. Nggak ada yang turun indeks Israel itu. Naik terus kan? Itu justru Amerika zong. Korea hari Kamis itu trading halt Pak 12%. Untuk IHSG enggak ya? IHSG udah minus 5 koma berapa itu? Saya udah habis Jumatan, oh, udah trading halt ini kayaknya udahlah mending tidur kayaknya. Mending tidur gitu. Gitu sih Korea gitu. Terus ini perundingan Indonesia Amerika ya. Ini mungkin isu. Ini saya baru buat sih kayaknya 1 minggu yang lalu, tapi sebenarnya ya masih relevan gitu kan. Satu disinggung soal negosiasi dengan AS itu termasuk isu tarif kan dan kepentingan dagang ya kita udah capek-capek ke Amerika negara lain yang diam aja 10% tarifnya kita 19% ya yang udah jauh-jauh ke sana itu lucu juga gitu terus dua kritik terhadap pendekatan neoliberal dan dominasi Washington konsensus ini Washington juga ini permasalahannya adalah tadi isu-isu terkait apa sih namanya dia tuh kan pengennya nggak jelas ya si Washington atau Donald Trump itu dia pengen ngambilnya Iran pengen menganeksasi atau pengen ngambil minyaknya atau apa nggak jelas nggak tahu kan ujungnya apa kayak gitu makanya MA-nya Amerika sampai tahu ujungnya Donald Trump itu kan nggak menyetujui apa yang dilakukan penyerangannya karena nggak tahu dia sebenarnya Amerika mau invasi atau mau ngambil wilayah Irannya kan nggak berhasil dianeksasi kan gitu. Terus yang ketiga tarif resiprokal ya. AS dinilai bertentangan dengan prinsip perdagangan global berbasis aturan. Emang dia emang sukanya kayak gitu sih playing victim ya. Amerika Serikat. Iya betul. 2 hari itu insider kayaknya saya grup di saya kan karena saya apa namanya broker juga kan rame tuh Pak di grup-grup broker di Indonesia. Ini Donald Trump nggak jadi insider ya. Tunggu bapaknya nggak ngejabat lagi nanti dikejar itu. Gitu itu A1 gitu. Tarif resiprokal AS dinilai bertentangan. Oh itu udah ya. Terus yang keempat pertanyaan mendasarnya apakah Indonesia ini bernegosiasi dari posisi setara atau tunduk pada tekanan global kira-kira? Kayaknya nggak jelas juga Pak kita mau ngikut siapa Pak kayaknya ya. Ikut. Semalam BOP katanya menangguhkan kemarin ya kan? Depending nggak tahu udah bayar belum tuh. Coba Mas dicek Mas udah bayar belum Mas? Belum ya? Belum katanya iya. Itu yang tiga tidak.
Belum. Yang mana mas? Iya, iya. Oh, pickup India. Iya. Itu katanya udah impor buat koperasi ini kan, merah putih kan, suku cadangnya nggak tahu. Nah, sekarang masuk ke Indonesia ya, ke apa namanya ekonomi Indonesia. Nah, sebenarnya ekonomi nggak cuma Indonesia sih, nggak global juga lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Nah, Indonesia sendiri secara moneter rupiah melemah dalam jangka panjang dari mungkin dari krisis ya, sampai sekarang tuh rupiah kalau dibagi dirata-ratakan tuh nilai tukar kita tuh turun 9,2%-an. Kalah, rupiah kita kalah terus dari krisis 98-an sampai sekarang. Jadi kalau dibagi rata-rata itu 9,2%-an kalah. Kayaknya semalam 16.900-an, udah 17.000 belum Mas? Belum ya? Jebol itu bentar lagi. Defisit kita kan kemarin. Udah nih kan Purbaya semalam habis ngumumin defisit, eh, pemasukannya lebih apa namanya pengeluarannya lebih banyak, pemasukannya dikit kan, seret gitu. Ya bentar lagi paling keluarin ini apa, ori, ori, keluarin ori atau sukuk, ori sukuk lah. Nah, terus secara fiskal ya utang negara kita tadi ya, utang negara yang besar mempersempit ruang fiskalnya itu sendiri dan pemerintah juga dinilai tertekan kan dari moneternya, dari fiskalnya. Sekarang moneter dari mana? Suku bunga apa dari mana? Moneter, suku bunga, nilai tukar, terus fiskalnya juga sama kan, anggaran dari negara kita kayaknya sempit mau bergerak kemana-mana gitu. Nah, masuk lagi, lebih kerucut lagi ya. Nah, ini kita ngebahas tentang nasionalisme dan arah kebijakan gitu. Ada yang bingung nggak teman-teman waktu mungkin trading atau 1 minggu atau ya dari akhir ini deh, akhir Januari kok marketnya nggak jelas kayak gitu. Ada yang ini nggak? Aneh nggak? Ngerasa aneh nggak Pak? Aneh ya? Minggu kemarin Pak, oil kan minggu kemarin naik tinggi kan Pak? Ah, oh iya itu dia, yang naik malah sawit gadungan kan Pak? Ah, apa? Ah, NRG ya. Ah, minus. Iya, ngetes aja. Seberapa dalam. Iya. Aneh Pak, kan kemarin yang naik ini ya oil ya, bukan saham-saham minyaknya nggak naik Pak, malah saham sawit oil itu, coconut oil kan. Oil Pak, oil. Iya, sempat arah pas itu. Yang lainnya kan emiten yang minyaknya nggak naik Pak. Ya itu dia, ini yang lagi kita bahas nih anomali ini kalau di kita ini. Bursa Israel tuh naik terus Pak, nggak ada turun-turunnya. Itu yang bikin aneh. Nah, ternyata ketika saya cek bursa Israel, ya tuh IHSG-nya Israel tuh, mereka mayoritas emitennya tuh ini keuangan, terus di defense, military, terus yang ketiga tuh saya lupa satunya mana ya. Ada tiga tuh. Jadi yang bikin mereka naik karena kebanyakan, oh teknologi. Kenapa dia naik? Kalau kita kan nggak kebalikannya kan, gitu. Penggeraknya siapa? Finance kan, perbankan, perbankan. Terus yang kedua konglo kan, konglo per PBV-nya berapa? Berapa kan? Ada sentimen dikit kan, jeblos kan, kalah drawdown kita. Itu kita bahas nasionalisme dan arah kebijakannya. Jadi ini ini nggak politik, tapi kita harus melihat karena nggak lepas ekonomi sama politik tuh nggak lepas kayak gitu. Jadi ya kita emang harus paham kayak gitu kekhawatiran hilangnya nasionalisme kita ya sejak 80-an gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, kebijakan seperti MBG itu perlu dikaji dari sisi efektivitas dan prioritas anggaran gitu ya. Malah banyak meme-meme ya Mbak ya di mana Mbak Instagram ya Mbak ya. Aduh, apa namanya? Syekh Dadan banyak. Lihat Pak ya itu banyak muncul Pak. Terus usulan agar anggaran lebih difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan daya beli gitu. Ini tiga poin gitu. Nah, ini outlook Indonesia makin dalam nih. Outlook Indonesia kira-kira gimana? Kalau mood 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 apa sih? Mood tuh bahasa Indonesianya apa? Suasana, suasana Mas. Suasana pasar ini kan cautious, hati-hati, banyak yang pegang cash gitu. Kayak contoh tadi,
emiten-emiten atau sektor yang oil itu kan harusnya naik, tapi enggak gitu. Tapi memang harusnya naik gitu. Satu, mayoritas ya pelaku pasar atau fund manager itu emang banyak yang hati-hati gitu ya untuk aksi dia entah investasi yang pasif atau yang aktif gitu ya. Terus yang kedua banyak yang memilih pegang cash ya karena naik turun sih sebenarnya nggak masalah teman-teman, tapi yang jadi masalah ketika nanti mungkin crash terjadi kita nggak punya cash itu yang jadi masalah. Terus ketidakpastian global masih tinggi. Terus yang keempat kita menunggu. Nah ini masalahnya uh, uncertainty-nya masih sampai April Mei kan, MSCI potensi downweight sahamnya itu naik turun gitu. Ada info yang baru nggak Mas? MSCI kemarin belum ada ya? Belum baca berita saya yang baru kemarin gitu. Karena Jumat kemarin saya nggak banyak mantau market kan, marketnya nggak jelas gitu. Strategi umum kita preserve capital dulu ya, tunggu kejelasan, nggak apa-apa lah daripada ketinggalan kan. Ada dua pilihan, kita ketinggalan tapi marketnya jelas kan. Kalau kita masuk sekarang lebih ke spekulatif kan, gitu sih ya. Itu balik nanti ke risk profile teman-teman gitu. Nah, oke lanjut ya kita lebih kerucut gitu ya secara makroekonomi. Ini kalau kita ngeliat DXY ya, atau dolar indeks terhadap apa namanya IHSG, ini kalau di trading economics namanya JCI ya, Jakarta Composite Index. Kalau dolar dolar ini yang warna biru teman-teman. Nah, ini yang warna lain biru itu dolar indeks. Kalau dolar indeksnya itu terus jeblok, IHSG kita naik. Nah, sekarang ini kebalikannya. DXY ini nggak tahu nih ini arahnya mau kemana gitu. Soalnya kalau dilihat dari pergerakannya, indeks indeks kita udah kalah ya. Nah, ini kalau dolar indeksnya menguat, jatuhnya gini nanti. Karena ini udah mau jadi titik temu nih, ya kan? Gitu beda nih kalau dulu April, eh, ini pas dulu April itu setelah Lebaran. Saya masih ingat karena saya pegang Antam, BRMS, sama Teams itu banyak di situ. Itu dari Januari sampai Maret masih merah Pak portonya. Habis April nyampe itu jadi hijau semua gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu secara makro kita ngeliat dolar indeksnya seperti apa. Kalau dolar indeksnya ternyata nanti malah menguat terus ya jelas tekanannya di IHSG pasti drop gitu. Oke, kita lanjut lagi GDP annual rate kita ya. Ini prediksi ya dari Statistik Indonesia. Datanya saya ambil dari Trading Economics. Ehm, Indonesia GDP growth rate-nya berapa? Ini di berapa Q3 kemarin 5,4 ya. 2026 sih ini prediksinya 5,6. Terus malah turun kan? Selanjutnya turun. Berarti ada sesuatu hal nih. Kalau ya berarti kan tadi tesisnya benar. Kalau misalkan anggaran atau masalah moneter fiskalnya masih terpuruk ya ini bisa jadi malah drop kan. Lapangan kerja juga sama ya kan. Malah banyak yang nganggur gitu. Nah ini kita lihat angka pengangguran ya biar nggak katanya kayak gitu. Indonesia unemployment rate gitu ya. Eh, yang nganggur ada berapa banyak sih kayak gitu. Kalau dari 2020 2021 kan nih penganggurannya banyak banget ya. 6,8 turun terus kayak gitu. Nah, ternyata di 2024 juga nih penganggurannya naik turun nih. 2025 terus kuartal 3 juga ini naik kan. Harusnya kan turun kalau dia emang MBG menciptakan banyak lapangan kerja dia harusnya nggak naik kan. Tapi ini malah naik yang angka penganggurannya gitu. Kayak gitu. Ini naik kan? Gitu. Nah ini kuartal empatnya belum muncul nanti gitu. Ini turun nih, nggak tahu nih efeknya apa. Nanti mungkin kita bisa lihat dari laporannya eh, karena apa kayak gitu ya. 2026 baru mungkin kembali stabil kayak gitu ya. Seperti itu tuh kalau dari angka pengangguran. Nah sekarang inflasinya. Inflasi kita ada di berapa? 2026 3,55 ya inflasinya naik ini secara overall kayak gitu. Karena inflasi kan banyak ya, inflasi banyak gitu. Nah, ini diprediksi konsensus ya dari Statistik Indonesia di 2006, April, Mei, Juni ya, itu naik inflasinya 4,2, 4,5-an gitu ya, inflasi. Nah, terus ini suku bunga kita udah turun berapa kali? Udah banyak ya turunnya dari Juli mungkin ya. Dari 6,2 turun berapa BPS? Turunnya udah berapa kali? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Udah 7 kali penurunan berarti nih. Sampai sekarang ini di 4, berapa? 475 ya.
PPS, tapi belum ada tekanan ya. Harusnya kan ke eh, suku bunga turun, marketnya naik ya. Ternyata tesisnya nggak membuktikan apa-apa kayak gitu. Nah, ternyata ada faktor lain kan gitu. Nah, di sini faktor lainnya. Indonesia Business Confidence. Jadi ngelihat gimana sih di para pengusaha atau para pebisnis itu melihat secara real. Nggak percaya lah intinya kayak gitu. Kan bisnis confident Pak, nggak percaya berarti. Ya, pesimis. Sekarang kuartal di 2025 ya, ini turun sampai kuartal 4. Terus di 2026 ini belum muncul. Ini kan prediksi kan berarti menurun nih. Berarti kan artinya daya beli merosot benar dong. Pengusaha juga agak kesulitan gitu kan. Sampai turun 2026 sampai kuartal 3 ini baru membaik ya kayak gitu. Business confidence juga sama. Ini juga sama. PMI juga sama kan. PMI 2026 di atas 50. Jadi kalau PMI ini sendiri kalau di atas 50 itu artinya ekspansi. Kalau di bawah 50 berarti tertekan gitu kan. 2026 ini di level berapa? 50, hampir 54 ya, 53. Terus turun lagi ke Mei ini di 51 ya, 51, 5 sampai November malah 50 kayak gitu ya. Jadi PMI manufaktur kita sendiri juga itu memperlihatkan ya lagi tertekan juga gitu. Ini tadi, ini daya beli nih, daya beli kita. Ini sebenarnya daya beli kita baik-baik aja Pak nggak sih? Kayaknya beli takjil rame-rame aja Pak. Nggak ada ngefek kayaknya Pak. Jogja nggak ngefek, ngefek ya nggak tahu nih teman-teman yang lain di daerah lain nih ngefek apa enggak. Ini rame-rame aja gitu ya. Eh, Bu udah ke mall belum Bu? Udah rame nggak Bu? Oke ya, kayaknya nggak ngefek Bu daya belinya. Ini baru muncul besok nih daya belinya Mas kayak gitu. Kalau 2025 kemarin kan masyarakat Indonesia yang mudik kan drastis kan. Nah ini tunggu aja nanti banyak yang mudik apa enggak gitu. Kalau banyak yang nggak mudik ya berarti tadi bisnis confident, PMI, Indonesia Consumer Confident-nya ya nggak sejalan gitu. Berarti kan turun gitu. Kemarin puasa, April ya, kemarin tuh April kan. Ini kan consumer kita juga sama nih yang tahun lalu. Anjlok dari Januari, Februari, Maret, April, ini Mei stagnan kan, sampai September turun daya beli kita. November, ini November, terus ini 2006, 2026, Mei dan seterusnya kayak gitu. Baru mau naik kayak gitu ya. Kemarin tuh minggu awal Januari atau Februari ya, yang pemerintah Bank Indonesia merilis M2. M2 kan meningkatkan jumlah uang beredar tabungan. Itu ngefek nggak tuh? Nah, itu maksudnya ketika harusnya kan kalau M2-nya dia makin besar, berarti kan masyarakat kita banyak yang punya duit dong, gitu. Nah belanjanya kayaknya puasa ini Pak pada beli takjil Pak, rame ini Pak, gitu. Nah ini lanjut lanjut lagi ya. Ini tambah ngerucut nih. IHSG Banner Cycle ada yang udah pernah dengar nggak Banner Cycle? Belum, belum pernah. Ini saya bikin di edukasi saya di YouTube juga udah ada. November itu saya pakai Banner Cycle juga di 2026 ini ada masalah apa, cuma nggak tahu kayak gitu kan. Nah, ini period when to make money gitu ya, mungkin diulang-ulang terus lah ini. Saya kalau edukasi ngulang-ulang ini ya sebenarnya bukan dijadikan keyakinan tapi dijadikan acuan aja sih kayak gitu, apa yang terjadi di setiap tahunnya, di setiap periodenya. Jadi ada tiga ya, titik A B C kayak gitu. Nah, kalau di titik A itu berarti pasar saham atau apapun itu mengalami krisis besar ya. Di A itu krisis besar 1927, 45 merdeka kan, 65 agresi kita, 81, 99, 2019 itu COVID kan, terus 2035 nggak tahu apa nih, terus 2053. Nah, jadi kalau dari banner cycle ya semoga ya kita bisa gitu ya. Menurut banner cycle manusia yang udah dewasa itu kita punya 3 kali kesempatan untuk jadi kaya raya dari krisis besar. Kan itu periodenya 18 tahun. Setiap periode kan 18. Terus dari 45 ke 65 jaraknya 20 tahun. Berarti anggap umur berapa Mas? Kayaknya 4 kali Mas sampean ini jatahnya. Kalau saya 3 kali nih Pak kayaknya. 3 kali jatahnya. 2019, 2035, 2053 dan seterusnya. Terus yang B, nah ini kalau di dua
apa 1927 itu ada yang namanya The Great Depression 27 tuh 1927 terus 19 mana nih? Ini 1981 itu ini apa nih? Resesi AS akibat suku bunga tinggi. Itu eranya Paul Volcker. Terus 1999 nih, selain krisis besar juga eh, dot-com bubble ya di Amerika, teknologi crash Nasdaq 2019, COVID global juga gitu. Jadi ini krisis kayak gitu. Ini jangan jangan berani all in di sini. Terus kita lanjut ke B, years of good time, high prices and the time to sell stock and values of all kind gitu. Nah, di sini mungkin kita bisa ngeliat juga di 1926 itu ada ini di sini time to sell ya. Jadi di titik B ini sama kita jangan jangan all in dulu gitu, jangan gegabah kayak gitu. Nah, di tahun 26 ada roaring twenties di 62 ini saya yang penting-pentingnya aja. 62 itu ada bull market ya, panjang era pasca perang. Di 72 ada Nifty 50 bubble. Ini 72. Terus di 89 mana 89 terus ini ya. Ini yang 89 itu Jepang pecah Nikkei all time high. Terus di 99 ini ya euphoria.com. Terus 2007 ini crash ya. Ekonomi kita crash kan 2007. Terus 2016 nih, ini kelihatan nggak 2016? Itu kan crash juga kan? Yunani bangkrut apa Brexit. Nah, sekarang 2026 ternyata ini masalahnya 2026 perang dan seterusnya gitu kan peristiwanya. Nah, kita sabar aja di sini. Terus kapan, Mas, untuk periode when to make money-nya? Kapan, Mbak? Ya. Yang C ini, yang C low prices. Jadi di sini time to buy. Ya udah yang dekat aja deh. Kelamaan ya 2032, nggak lama ya kayaknya. Oke. Indonesia bubar duluan 2030. Aduh, enggak ya. Jangan bubar gitu ya. 2032. Sebelumnya 2023 nih. 2023 kan makanya banyak kan influencer pada keluar Pak. Kripto pada banyak jadi miliarder kan. Sebenarnya karena ini di 2023 low prices. Beli apa aja, nimpuk apa aja, cuan kan. Ya kita sabar aja kayak gitu. Kalau 2026 ke 2023 berarti range-nya berapa tahun nih? 6 ya? 6 tahun gitu. Nih 6 tahun gitu. Jadi sabar-sabar lah kayak gitu. Mainnya main cepet aja kayak gitu. Mainnya cepet. Kalau mau pengen gebuk sekalian ya nanti 2032 gitu. Sekarang kan masih perang-perang nih. Masih nggak jelas kan? Masih uncertainty gitu. Jadi setiap peristiwa ini Banner Cycle itu menjelaskan bahwa market tuh ternyata ada polanya gitu. Ini saya belum ngejelasin ke masalah apa namanya kayak City of London, belum ngejelasin apa namanya Israel, belum ngejelasin apa Rothschild dan lain-lain. Ternyata ada kaitannya kan gitu. Gitu. Nyampe sini paham nggak? Paham ya? Lanjut. Padahal intinya pasti pengen nanya Mas, topik aja kelamaan gitu kan ya. Kelamaan ya tuh. Nanti pelan-pelan. Nah, ini udah saya buat nih IHSG monthly chart-nya kalau tadi pakai apa banner cycle ya. Ini yang deket nih 2026. Anjlok nih sampai sekarang. Kalau sekarang tuh masih ada di periode EMA 20 ya IHSG-nya. Enggak deh, kayaknya udah anjlok ya Mas ya, udah di 7.500 ya. Nah, ini belum saya update deh. Coba deh saya lihat deh trading view. Ini soalnya 1 minggu yang lalu nih. Nah, kan. Nah, ini. Mbak kelihatan nggak yang di Zoom, Mbak? Kelihatan ya? Kelihatan kan? Nah, ini IHSG sendiri kan rawan ya, rawan di persimpangan kayak gitu. Udah breakdown di EMA 200. Ya. Kalau udah di bawah EMA 200 apa Mas? Artinya Mas? Bahaya, bahaya. IHSG kalau udah di bawah EMA 200 tuh bahaya. Bahayanya berarti penurunannya akan berlanjut gitu. Ada buktinya nggak? Ada buktinya. Di sini teman-teman ada yang udah masuk market belum 2020, 2021? Ada? Belum? Belum. Udah Mas? Oh, belum. Oke, dikecilin deh. Nah, ini 2020. Hard time kan 2020, ternyata di sini kan 2020 anjloknya berapa persen nih? Terus 36% itu time to buy dan seterusnya. Mundur lagi ke belakang, time to sell di sini
ya kan? Ya meskipun kadang nggak pas di tahun itu, kadang di pertengahan, kadang ini pas akhir kayak gitu kan. Nah, kalau di sini secara weekly tadi, weekly di sini nih tumbuhnya di 7.000 berapa? 233 gitu. Kalau ini udah di persimpangan nih, secara daily udah di bawah EMA 200 nih. Ini support kuatnya nih di 7585. Kalau dia breakdown ya berarti arahnya kayaknya ke sini nih, ke 6.000 kayak gitu. Soalnya ini ada gap kan, ini gap belum ditutup nih di sini April 2025 gitu. Kalau benar cycle itu terjadi ya mungkin bisa aja ke sini, bisa aja kayak gitu ya. Tapi mau apa enggak? Jangan ya. Jangan, jangan gitu. Oke, balik lagi ke sini dulu. Nah, ini daily-nya. Ini saya buat 1 Maret. Sekarang udah 7 Maret ya. Anjlok kan? Ke sini ke 7.600. Oke, ini rotation sektor. Kalau rotation sektor itu yang unggul itu kira-kira di sektor apa aja? Energi. Perbankan, jangan dulu. Perbankan tuh ada di mana perbankan ini? Nggak ada. Perbankan ada di sini weakening. Jadi jangan disentuh kalau yang sektornya tuh masuk ke weakening tuh jangan disentuh. Sentuhnya ke yang underperform mau ke improving. Carinya itu pasti tradingnya rungkat kalau nyarinya yang di outperform sama di weakening. Wah, Mas ini perbankan BNI bagus. Ya nggak apa-apa kalau mau invest, tapi kalau trading jangan pasti zong. Oke, sekarang ini intinya kan. Outlook Indonesia kayak gimana? Gitu. Ini Big Banks secara fundamental earning cycle ini kan terburuk perbankan ya. Earning cycle terburuk perbankan dinilai udah lewat gitu. Dinilai udah lewat. Terus yang kedua kita mulai melihat ya turnaround earnings ya mungkin di beberapa sektor kayak gitu ya. Terus juga valuasi relatif masih menarik ya, banyak valuasi atau sektor atau di emitennya itu valuasinya masih banyak yang murah gitu. Terus yang keempat, dividen yield tinggi 8 sampai 9%. Perbankan kan gede ya, cuma ini syariah saham. Jadi carinya yang bris-bris aja lah kayak gitu. Nah, ini saya rekomnya juga yang ini, yang syariah 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 aja gitu ya. Terus potensi rotasi dana dari saham konglomerasi ke bank. Karena IHSG yang menggerakkan itu apa namanya? Perbankan gitu. Nah, ini risiko jangka pendeknya adalah tadi permasalahan potensi MSCI downweight itu picu outflow asing udah terjadi kan? Udah terjadi. Dan ini Mei jadi bulan risiko teknikal. Nanti kayak gimana? Kan tadi udah di persimpangan. Nah, Mei, April, Mei nanti kuncinya seperti apa IHSG? Mungkin kayaknya di weekly deh kayak gitu nanti kelihatannya. Terus secara fundamental itu menarik ya, tapi short term ada risiko teknikal tadi. Risiko teknikalnya terlalu tinggi gitu kan. Nah, pertanyaannya timing beli sekarang apa tunggu? Kira-kira tunggu aja lah. Kalau saya sih nunggu aja dah daripada capek trading kayak gitu kan. Nah, kalau dari Jesse Livermore sama Martin Martin J. Pring, ada yang udah pernah baca bukunya belum? Itu kita jangan trading kalau market atau suatu posisi itu nggak benar-benar menguntungkan kita. Itu jangan trading. Itu Martin J. Pring sama Jesse Livermore gitu. Jadi satu, kalau tunggu kepastian MSCI, ya bisa saja harga udah naik. Tapi kita udah lebih jelas aja gitu kan. Dua, kalau masuk sekarang tadi, ya kita siap sama volatilitas berarti kan. Gitu. Ya, itu tergantung mau milih yang mana deh gitu kan. Itu pilihan tergantung. Terus yang keempat, alternatif return ya. Ya deposito ya mungkin kalau teman-teman nggak mau deposito karena yang syariah bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap yang syariah. Itu sekitaran 6-7% dan nggak kena pajak itu daripada deposito kan itu deposito kena pajak 20%. Terus lima, dividen bank relatif lebih menarik gitu ya. Itu jadi ya balik lagi, choose your own battle. Kita pahami upside sama downside-nya sekaligus gitu sih. Nah, ini kita apa ya, eh, posisi terburuk aja deh kayak gitu ya, strategi saat crash gimana gitu kan. Market crash adalah best time kalau punya cash kan. Nah, kalau yang belum cut loss itu yang repot kayak gitu. Ketika harganya naik kita nggak punya apa. Kalau saya sih 85% udah cash.
Ada kayak punya pegang saham dikit aja kayak gitu. Kalau misalkan koreksi besar itu terjadi, ya udah time to buy kayak gitu. Bagi yang punya cash, kalau yang nggak punya ya bingung. Jangan pakai margin ya, nggak boleh ini, nggak boleh pakai margin. Ini syariah saham ini nggak boleh ya. Cash only teman-teman. Jadi saat koreksi besar satu ya saham fundamental cenderung lebih cepat recovery-nya. Alpanya lebih ini ya Mas ya, bener ya? Alpanya 1 banding 1. Dua, saham Ponglo itu lebih sulit ya diprediksi downside-nya bisa dilihat juga kayak gitu nanti. Jadi kuncinya satu, punya cash. Kalau yang belum punya teman-teman masih pegang, boleh diperhatikan portofolionya, mungkin dikurangi atau ya di cut loss lah. Cut loss itu wajib sebenarnya hukumnya. Ini ya saya ya, ini fatwa nih maksudnya. mending mending cut loss lah daripada nge-hold. Kita nggak jelas kan, gitu. Daripada nggak. Hah? Kepikiran terus kan Pak? Mending kita ke sini Pak, makan-makan. Lebih enak. Imun kita naik Pak, gitu. Silaturahmi kan, gitu. Udah mending punya cash dulu deh, gitu sih. Dua, pilih saham valuasi jelas, track record kuat, gitu. Terus yang ketiga punya conviction. Nah, masalahnya kalau punya conviction kan risk profile orang-orang beda-beda kan? Gitu. Nah, itu belajar kita cara nyari convictionnya gimana gitu. Jelas nggak nih sampai sini? Jelas ya? Terus apa? Boleh, boleh. Yang mana nih, Pak? Yang mana? Dua. Ini punya saham valuasi jelas dan track record kuat. Jadi jangan, jangan, jangan buat trading aja gorengan. Tapi kalau kalau invest jangan, Pak. Aduh, janganlah. Janganlah pokoknya jangan nanya alasannya Pak, jangan pokoknya. Conviction itu kan keyakinan kan. Nah, kadang kan kalau misalkan kita apa ya namanya? Ini bisa ditulis gak ya? Bisa. Goyang dikit. Ini Pak Sensian Pak. Hah? Udahlah nggak usah lah. Aja lah, gitulah. Jadi conviction itu kan keyakinan kita kan. Misalnya kita mau ambil sektor A, B, C. Wah nggak tahu nih Pak. Apa yang jadi landasan kita? Nah, conviction itu kita harus cari entah carinya dari atas ke bawah atau gimana. Nah, contoh kayak kita kan tadi belajar conviction ya. Ini yang di Zoom kedengeran nggak ya hujan deras di sini. Nah, conviction itu harus kita latih. Tadi kita ngeliat makronya gimana. Kan tadi udah saya jelasin begini, begini, begini. Wah, kayaknya jangan dulu lah kalau misalkan mau masuk sekarang Pak, gitu kan. Itu conviction kita buat kita mau masuk atau keluar. Kira-kira kalau probability-nya itu satu-satu kayak gini, mending masuk apa enggak Pak? Atas kejedot, ke bawah kejedot. Gitu, jangan dulu. Nah, conviction selanjutnya buat kita beli ya tadi kita lihat tadi dari makronya. Kalau makronya udah membaik, kita ke sektor gitu. Nah, jawaban Bapak abis ini kejawab Pak. Jawaban Bapak abis ini kejawab ya. Terus cari tadi sektor mana yang kira-kira lagi bagus. Nah, saya lanjutin dulu nih. Return realistis buat investor retail. Nah, ini tadi satu benchmarknya yang realistis. Ya, kalau benchmark kalau mau ngalahin emas kayaknya udah bukan jadi patokan. Emas udah kayaknya 100% 1 tahun ke belakang kan. DPT deh, reksadana pendapatan tetap itu kan 7 sampai 8% gitu. Terus tiga portofolio campuran ya 10 sampai 12% itu udah bagus tuh, udah realistis Pak kalau kita. Jangan beggar Pak, soalnya kita udah kena influencer udah rusak kita. Tiap tahun harus beggar, tiap tahun harus beggar kan? Gitu. Itu udah rusak gitu karena udah rusak. Coba lihat MI itu yang BlackRock lah dan apa-apa itu 5% itu udah hebat. Tiap tahun 5% gitu. Kalau kita kan enggak, Mas 1 juta tahun depan 300% ada enggak? Kayak gitu. Itu pertanyaannya banyak yang begitu. Jangan, itu jadinya bukan investasi kan? Lebih besar apanya? Maizirnya gitu. Saham bisa lebih tinggi tapi ya tadi ya, jadinya nggak linear nanti, nggak linear gitu. Dan plus yang keenam bisa minus dulu terus rebound kayak 2025 itu kan baru minus dulu Januari
Ingat nggak yang Donald Trump 90 hari tarif tahun lalu? Itu kan sampai April itu. Marketnya gejolak kan, habis April, terus rebound sampai November. November, Desember sekarang kan agak masalah gitu. Nah ini ya, tadi. Ini rewind 2025 deh. 2025 semester satu tuh minus ya 12%-an lah. Full year bisa 40% tahun lalu gitu. 2022 sampai 2024 masih sideways kayak gitu ya. Jadi intinya kita bisa bertahan atau kita bisa melewati satu full market ya. Jadi bull and bear kita bisa lewatin baru nih jago kayak gitu. Saya sih belum jago, belajar terus ya Pak kayak gitu. Pokoknya market itu nggak pernah ini Pak. Market itu udah paling bener Pak. Kita yang selalu salah. Kita yang masih selalu salah gitu. Oke, nah ini pembahasan untuk conviction adalah IPO dan konglomerasi ya ada 5 poin. Satu, kenaikan IPO ekstrim kemungkinan sulit terulang ya karena kan udah reformasi kan kayak gitu ya. Nggak tahu nih reformasinya benar atau enggak karena nomor dua ini emiten lagi bingung buat naikin free float dari 7,5 ke 15%. Dan deadline-nya kan April kan, bentar lagi kan. Ini udah Maret, bandarnya udah lagi pada Ramadan. Maret, April, Mei, udah bentar lagi gitu. Terus tiga, biaya cornering lebih mahal gitu. Biayanya lebih mahal. Ya cornering sih ibaratnya apa ya? Bisa goreng menggoreng, bisa dan lain-lain. Kalau mau kita wah goreng ke sini nih, biayanya bisa lebih mahal di luar itu. Kayak contoh kayak sekarang kan banyak emiten-emiten yang kena kasus. Padahal mah kasusnya udah beberapa tahun yang lalu, malah masalahnya sekarang gitu. Terus yang keempat ini regulasi makin ketat. Lima, euforia multibagger cepat. Ya mungkin nggak semudah kayak sebelumnya. Gitu. Nah mungkin ini ya teman-teman invest atau trading buat teman-teman yang karyawan atau yang lainnya bisa disarankan ya untuk yang punya kerja full time ya yang kerjaannya full time nggak bisa mantau bisa ditaruh jangka panjang aja investnya. Misalnya teman-teman punya 10 juta atau 100 juta, beli aja slot aja Pak tiap hari, jangan beli sekali gebuk Pak. Beli aja satu lot tiap hari. Itu lebih lebih jelas Pak daripada beli satu lot besoknya minus 10%, tenang aja kita buyback aja Pak gitu kan. Coba beli 10 juta, besoknya 15%. Bingung gitu. Atau taruh di reksadana, pendapatan tetap kalau nggak mau mak lah biasanya nggak mau risiko, udah Bu, taruh aja Bu dari reksadana pendapatan tetap. Itu lebih safe, lebih safe. Karena ini untuk teman-teman yang trading itu butuh fokus sama monitoring itu sih yang ribetnya monitoringnya aja gitu. Terus sih kalau misalkan kita nggak punya banyak fokus atau monitoring ya bisa ke sini aja gitu. Nah, sekarang kita bahas economic cycle. Kira-kira sekarang ada di yang keberapa? Yang belajar ekonomi, Mas, belajar ekonomi kan? Ada yang di berapa Mas sekarang Mas kita Mas? Nah, ini bottom, truth sama top ya. Kalau sekarang kan kita ada di posisi top. Energi sama precious metal, semua komoditas mahal semua gitu. Early bull itu terjadi 2020 sampai 2025 kan, finansial, transportasi naik, teknologi naik kan 2022, capital goods naik kan, middle bull 2023 sampai sekarang gitu. Nah, energi dan precious metal ini ditandai ketika ekonomi itu udah jenuh, udah capek gitu ya. Ini udah nyampe peaknya nih. Ya kita tadi hati-hati, hati-hatilah kayak gitu. Jadi kalau mau all in tadi ya di sini ya di bottom gitu. Ya Mas, hujan-hujanan Mas. Silakan Mas. Nah, kita masuk ke intinya. Langsung aja Mas. Story 2026 ini ada 4 emitennya langsung. Monggo, silakan. Jadi teman-teman di 2026 story-nya adalah ada 4 ya. Ini conviction nih, ntar convictionnya makin tajam. Satu, gold and silver. Dua, oil and coal, batu bara.
terus 3 tambang metal, sama 4 transportasi laut. Nah, kira-kira udah makin ini belum conviction-nya dari awal penjelasan. Jadi, kesimpulan besar adalah satu, pasar kita sedang cautious, hati-hati. Dua, bank fundamental itu menarik ya, tapi tadi ada risiko capital outflow MSCI, risiko dikocok ulang nanti April. Outflow udah pasti terjadi sih kalau kalau menurut saya kayak gitu. Setelah menurut saya dilihat dari statistik IDX 3 hari 5 hari outflow terus, belum dikocok udah keluar terus kan. Nah, apalagi nanti kalau April resmi kayak gitu pembobotan. Tadi udah diingetin tuh sama beberapa lembaga rating Indonesia kan. Terus empat, return realistis 10 sampai 12% ini udah bagus lah buat retail kayak gitu. Nah, pertanyaan Pak, bisa ada yang banyak multi bagger ya itu kadang influencer kan nggak melihatkan dia punya informasi, punya apa namanya ordal dan lain-lain lah kayak gitu nggak bisa. Tapi kalau retail biasa itu nggak mungkin. Sekarang retail suruh bayar langganan berita 10.000 tiap bulan nggak mau kan? Apalagi Bloomberg. Nah itu contoh, contoh aja, contoh. Jadi beda informasi yang kita terima tuh beda gitu. Jadi sukses di market kita harus lewati full cycle. Kan rata-rata baru satu cycle kan bull, belum ketika crash, belum ketika nggak jelas. Ada 4 cycle itu yang harus kita lewati gitu. Jadi kalau misalkan pakai teori profesionalisme 10.000 jam terbang ya sama di market juga sama gitu. Nah ini pasti ini kan tanyanya ini harus ya pasti watchlist express. Ini nanti belum ke ini ya, belum ke teknikalnya. Jadi ini yang saya uh, ekstrasnya itu yang syariah only ya. BRMS, PSAB, ARCI, MDKA, ANSEM. Itu emas. Ini minyak oil and gas ya. Ratu, ENRG, Pegas, Medco, Akra, Raja. Batu bara dan kol itu Dewa, Toba, Indi, Bumi, ITMG, PTBA. Tanker and shipping, Bull, LP, Bumi, Sochi, Wins. Mas, ada yang lainnya nggak? Ya, kan udah saya tadi disclaimer. Yang syariah only, karena masih ada banyak yang selainnya. Gitu. Hah? SMDR. SMDR syariah enggak ya? Enggak saya masukin ya? Coba SMDR. Shipping ya. Coba. Lupa saya, Pak. Oh ya, syariah. SMDR. Gitu. Nah, itu boleh jadi ini. Udah, matur suwun. Berapa? Setengah jam kita buat diskusi kayak gitu. Oke, teman-teman. Mau diskusi? Ini? Lagi? Mundur? Oh, nggak apa-apa, Pak. Tenang aja Pak, ini di sharing materinya Pak, tenang aja. Di sharing. Nanti saya sharing. Aman-aman Pak, tenang aja. Oh ya, ah, 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 ah. Oh, berhalangan. Oh ya Pak. Udah daftar Pak ya kemarin? Oh, ah, 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 udah daftar. Ah, ah, ah. Pak, boleh minta? Ah, baru sore? Oh, baru sore tadi ya? Sore saya belum ini sih, belum lihat kayak gitu. Yang daftar sih kayak 15-an, ada yang daftar 15-an. Ah, ah, gitu. Boleh, boleh. Balik? Iya, iya. Ah, ah, iya, iya, iya.
Ya, jawabannya tadi Pak yang akan menjawab waktunya sih. Kalau empat emiten ini sih afiliasinya kuat sama kondisi sekarang kan. Relevan. Nah, cuman kan di IHSG sendiri kita nih yang masih di obok-obok nih, yang belum IHSG kita. Kan kita dalam negerinya banyak masalah Pak. Selain di luarnya perang terus gitu. Ya masalahnya di Indonesia dua, masalah internal ditambah perang gitu. Potensial Pak. Iya. Uh-uh. Ini kan ada indeks shipping Pak, Drewry shipping yang apa? Ibaratnya apa ya? Indeks untuk harga tarif kapal lah. Kalau dia naik sekarang kan Timur Tengah panas, oil gitu. Oil nih, harga oil sekarang berapa? Jadi ya kita mainnya di situ aja gitu. Tinggal nanti kita cari titik entry-nya aja. Komoditis, komoditis ya. Nah, ini nggak bisa dihilangin deh. Ini deh. Crude oil mana itu 12% ternyata hari ini ya. Ini daily sekarang. Ini kan weekly naiknya 35%. Monthly 41, udah 41% Pak. Jadi untuk tadi sektor yang shipping, oil and gas pasti kena dampak dari itu. Nah, yang jadi masalah ke sektor realnya. Nanti kita yang jadi keok. Nah, APBN kita kuat nggak buat untuk nutup itu? Pertamax naik, Pertalite naik, daya beli kita lagi turun. Nah, itu yang jadi masalah di sektor realnya malah Pak. Gitu. Ah, iya, kalau bisa Pak, kalau bisa. Motor real. Nah, ini contoh deh. Hmm. Kan kemarin yang bikin masalah Menteri Bahlil lagi kan, kemarin yang stok minyak tuh 20 hari kan. Itu kan banyak yang panik panik beli ini BBM. Biasalah. Pejabat kita itu komunikasinya kurang. Ya. Nah, ini contoh nih. Dari bulan Maret kemarin, wah ini bahaya sih kalau udah kayak gini. Bentar nih ya, saya tadi habis bikin catatan-catatan. Boleh ada pertanyaan lagi nggak buat teman-teman yang di sini atau yang di Zoom? Silakan. Oh, ini Bull kayaknya belum syariah. Bull syariah nggak? Bull. Coba. Bull. Syariah Bull. Syariah, cuma dia volatility-nya gede banget. Gitu. Sisa 20 menit lagi ya menuju buka. Ada ini nggak? Kita tanya-tanya atau apa, teman-teman? Topik kan udah. Kita cek deh. Ini ya buat teman-teman yang kemarin masalah IDX. Teman-teman yang mau ngelihat 5%, 1% di sini. Kemarin tuh saya cek masih 404 not found. Websitenya masih belum bisa dibuka kemarin. Iya, harusnya udah ada. Harusnya. Ini muncul nih. 3 Maret kemarin. Akhir. Kan laporannya sebulan sekali. Yang ini 1 bulan sekali. Mau ini nggak? Mau request nggak? Mau saham apa yang mau kita analisis? Nih 73 halaman. Kalau mau ngecek 1%. Hah? Oh, syariah only, syariah only. Goto. Goto nggak syariah ini. Goto. Hah? Apa? Keluar. Keluar dia. Oh, nih. Tadi itu yang saya cek tuh apa Megawati ya, punya BKSL ya. Megawati nih BKSL. Kelihatan Pak kalau udah di Saham Ratu, Mas. Oh, ya Mbak, makasih. Ya, ini nggak apa-apa di sini aja Pak. Ini berapa orang?
Hah? Iya Mbak, boleh Mbak di ini aja digeser-geser aja buat bukanya. Teman-teman yang di Zoom mau bertanya Pak Gatot, Pak Heru, Kak Livia, Pak Nur Hasim, Pak Prawito, Pak Safri Muhammad, Pak Sahjanur. Ada di sini ternyata ini Pak Safri. Oke. Ah ya Pak, makasih. Oh ya, ya pasti. Ini dibuka vokalnya nanti ya, tunggu maghrib ya, jangan sekarang ya nanti makanannya belum belum nyampe. Dewa sama PTBA, Dewa PTBA. Oke Dewa. Lihat teknikalnya dulu Dewa. Udah muncul ya Dewa. Dewa itu, nah Dewa ini menarik nih. Dewa dia lagi bikin double bottom ya. Kalau dilihat kan ini ditunggu di area berapa ini? 438 ya di EMA 200. Jadi kayak gini ini kalau untuk Dewa, kalau secara teknikal dia masih downtrend ya, masih bearish. Tunggu di area 438 aja, 438, 406 kayak gitu ya. Marketnya kan masih volatile. Nah, ini untuk Dewa. Terus coba kita lihat dari sini. Ya, di area sini targetnya itu 540, 660 ya. Ini kalau dari sektor ini kan udah mendukung nih. Ya, kayak gitu. Nah, Dewa. Ini masih based on price action. Dewa, PTBA. Nah, PTBA ini udah naik, udah tutup gap malah PTBA ya. PTBA kenaikannya udah berapa persen ini? Udah 32% ini udah tutup gap ya PTBA. Jadi kalau misalkan PTBA itu bertahan di 3.000, ini bisa balik lagi ke 3.300 kalau dilihat dari sektor polnya ya. Batu bara kemarin, mana batu bara? Nah ini batu bara juga nih ya udah naik ya dari Februari, akhir Februari sampai sekarang balik 135 kayak gitu ya. PTBA tunggu di sini aja. Untuk tunggu breakout 3.000 kayak gitu. Terus kemana? Ke 3.500. Ya pasti tunggu ini dulu nih, bikin titik equilibrium dulu, bikin pijakan ada di sini gitu untuk PTBA. Coba kita cek di sini. Nah, kalau tambahan ini biasanya pakainya Neo BDM ya, kayak gitu. RMKE, RMKO, IMPC, film masih jelek-jelek. Coba lihat communication sektornya ya. Udah muncul kan yang di situ? Udah muncul. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang perform improving adalah IDX Infra. Industri energi ini udah balik lagi ke outperform ya. Jadi tunggu siklusnya aja kayak gitu. Yang lagi mau update atau underperform ya IDX Techno, IDX non cyclical kayak gitu ya. Ini rotation sektornya belum ada yang di tengah-tengah semua IDX rotationnya. Sorry. Tapi PTBA ya, PTBA Madewa. Coba PTBA kita lihat. Nih PTBA asingnya naik terus ya. Naik apa beli akumulasi terus yang F.
Nah, ini akumulasi dari 5 Februari terus sampai sekarang ya. Nah, ini Kak, kalau misalkan yang kayak gini nih bagus nih. Ini luput juga nih, retailnya keluar terus nih. Retail keluar terus dari kapan ini? Tanggal awal Maret ya. Forenya masuk terus, institusinya atau forenya akumulasi terus. PTBA udah tutup gap di PTBA. Tinggal dilihat aja PTBA. Ini siapa yang beli? BJS Ketenaga Kerjaan Jaminan Hari Tua sama perusahaan perseroan PT Mineral Industri PTBA. Ini secara broker ya atau analisis transaksinya forenya udah masuk terus. Satu lagi Dewa. Dewa. Ini ya, Dewa ya. Foreign retail ini lesu semua di ini Sultan Syah. F. Nah, ini forenya juga sama nih. Forenya dari Desember ini keluar terus ya sampai 13 Februari. Belum ada tanda lagi, teman-teman. Tinggal dilihat aja nanti coba broker summary-nya. 4 Maret ya, kemarin Dewa ini jualan nih ownership-nya 3 Maret, 3 Maret, 4 Maret ini jualan pakai LG. Pakai LG, coba di sini kita lihat. 3 Maret. LG 125.000. Nah, PTBA foreign udah masuk itu masih oke. Kalau dilihat masih oke kan ini PTBA, PTBA foreign belum keluar. Gitu. Cuman dipantau aja ya PTBA ya. Foreign retail ini keluar semua. Institusi ini foreignnya masuk semua. Nah, kayak gitu. Jadi pantau aja. Kalau dia berhasil breakout 3.000 besok nih, ini kan harga psycho resistnya ya 3.000. Kalau dia berhasil breakout ya kemungkinan besar beranjak kayak gitu. Oke, paling gitu aja ya buat teman-teman yang di Zoom. Ini kita udah mau berbuka ya. Terima kasih banyak yang udah join teman-teman sampai 1 jam ini ya. Saya lanjut buat teman-teman yang offline di sini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.